Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 14 kelas audit substantif 5D akan mempresentasikan tentang penyelesaian pemeriksaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nelly Purwawati dengan NIM 2019-156. Lalu ada Dia Erma Kurniawati dengan NIM 2019-159. Lalu ada Gilda Ening Fitria Putri dengan NIM 2019-161 dan Muhammad Novel Albazid dengan NIM 2019-187. Di sini materi yang akan kita bahas adalah materi lanjutan dari materi yang sudah disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengumpulan bukti akhir. Dalam pengumpulan bukti akhir, auditor harus memperoleh surat rekomendasi manajemen. FASB mendefinisikan kontingensi sebagai adanya kondisi, situasi, atau sejumlah keadaan yang tidak pasti, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan, yang kepastiannya akan tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya suatu atau lebih kejadian di masa akan datang. Tergantung pada tingkat kemungkinan pembayaran di masa akan datang. Prinsip akuntansi berlaku umum mengharuskan kontingensi merugikan untuk diperlakukan sebagai salah satu kemungkinan berikut. Yang pertama, dicatat sebagai utang bersyarat. Yang kedua, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Atau yang ketiga, diabaikan. Dalam SAS 85 mengharuskan auditor untuk memperoleh surat representasi yang mendokumentasikan representasi lisan yang paling penting dalam proses audit. 3 tujuan dari surat representasi klien adalah: yang pertama, untuk menekankan kepada manajemen tanggung jawabnya atas asersi dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan manajemen potensi salah saji atau penghapusan dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, untuk mendokumentasikan respon dari manajemen untuk mengajukan pertanyaan mengenai berbagai aspek dari audit. Dalam SAS 86 menyarankan kategori persoalan khusus yang harus dimasukkan. Keempat kategori tersebut beserta contohnya adalah: yang pertama, laporan keuangan. Ini ada dua, yaitu pengakuan manajemen atas tanggung jawab untuk penyajian yang wajar dari laporan keuangan dan keyakinan manajemen bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Yang kedua ada kelengkapan informasi. Di sini kelengkapan informasi seperti ketersediaan dari semua catatan keuangan dan data terkait, lalu kelengkapan dan ketersediaan dari semua notulen rapat pemegang saham. Yang ketiga, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Di sini yang pertama, keyakinan manajemen bahwa dampak dari salah saji laporan keuangan yang tidak diperbaiki adalah tidak material terhadap laporan keuangan. Lalu ada informasi berkenaan dengan kecurangan yang melibatkan manajemen, karyawan, dan orang lain, di mana kecurangan memiliki dampak material terhadap laporan keuangan. Lalu yang terakhir, klaim yang belum dinilai menurut pengacara perusahaan adalah asersi yang mungkin harus diungkapkan sesuai FASB statement nomor 5. Lalu nomor 4 ada peristiwa kemudian. Di sini ada dua, yaitu kebangkrutan dari pelanggan utama yang masih memiliki saldo piutang usaha pada tanggal neraca, atau merger atau akuisisi setelah tanggal neraca. Selanjutnya, PCAOB Standar 2 mengharuskan auditor memperoleh representasi tertulis dari manajemen mengenai tanggung jawab untuk pengendalian internal terhadap laporan keuangan dan kesimpulan manajemen mengenai aktivitas dari pengendalian internal terhadap laporan keuangan pada akhir periode fiskal. Dalam SAS 29 AU551 merujuk pada informasi tambahan sebagai informasi yang menyertai laporan keuangan dasar dalam dokumen yang diserahkan auditor. Auditor harus membedakan dengan jelas tanggung jawab auditnya dan tanggung jawab laporan untuk laporan keuangan utama dan untuk informasi tambahan. Biasanya auditor tidak melaksanakan audit yang cukup rinci untuk memberikan pendapat terhadap informasi tambahan. Akan tetapi dalam beberapa kejadian, auditor cukup yakin bahwa informasi disajikan secara wajar. Ketika auditor mengeluarkan pendapat atas informasi tambahan yang menyertai laporan keuangan,
materialitas sama seperti yang digunakan untuk membentuk pendapat atas laporan keuangan dasar. Lalu auditor harus membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Dalam SAS 8 AU 550 mengharuskan auditor membaca informasi lain yang dimasukkan dalam laporan tahunan yang berhubungan langsung dalam laporan tahunan. Di sini, auditor harus mendapatkan bukti tentang yang pertama adalah adanya suatu kondisi, situasi, atau sejumlah keadaan yang mengindikasikan ketidakpastian tentang kemungkinan kerugian terhadap perusahaan yang berasal dari tuntutan hukum, klaim, atau keputusan pengadilan. Yang kedua, periode terjadinya penyebab tindakan hukum. Yang ketiga, tingkat kemungkinan terjadinya hasil yang tidak menguntungkan. Lalu yang keempat, jumlah atau perkiraan kerugian potensial. Berhubung tentang tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan berada dalam pengetahuan langsung manajemen, maka manajemen merupakan sumber informasi dalam hal ini. Oleh karena itu, auditor harus yang pertama mengajukan pertanyaan dan juga mendiskusikan dengan manajemen tentang cara mengidentifikasikan tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan. Lalu yang kedua, mendapatkan deskripsi dan evaluasi dari manajemen tentang tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan yang ada pada tanggal neraca. Yang terakhir, mendapatkan jaminan dari manajemen mengenai keberadaan klaim yang belum ada keputusannya. Pada dasarnya, dalam mengumpulkan bukti akhir, ada beberapa tahapan inti yang harus dilakukan oleh auditor. Yang pertama, seperti prosedur analitis akhir. Di sini auditor harus melakukan penelaahan salah saji, tinjauan objektif dari laporan keuangan, lalu evaluasi atas asumsi kelangsungan hidup yang sudah diatur dalam SA 341 yang dihitung 1 tahun setelah tanggal neraca dengan prosedur analisis pada tahap perencanaan dan bisa direvisi bila ada temuan. Yang ketiga, membuat surat pernyataan klien atau letter of representation, yaitu mendokumentasikan pernyataan lisan manajemen selama audit oleh CFO, tanggung jawab manajemen atas asersi laporan keuangan, dan tanggapan manajemen atas aspek audit. Selanjutnya, komunikasi dengan komite audit dan manajemen. Komunikasi dengan komite audit. Komunikasi dengan komite audit itu dibagi menjadi 2, yaitu mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan perihal internal. Yang kedua, mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. Yang pertama, komunikasi hal-hal yang berkaitan dengan perihal internal. AU 235 mempersyaratkan auditor untuk menyampaikan kondisi-kondisi yang dapat dilaporkan, yaitu kekurangan yang signifikan dalam perancangan atau operasi pengendalian internal yang dapat penting buruk terhadap kemampuan organisasi untuk mencatat, memproses, mengiktisarkan, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Menentukan sesuatu kekurangan sebagai kondisi yang dapat dilaporkan oleh hal-hal seperti entitas, kerumitan operasi, struktur organisasi, dan karakter kepemilikan. Komunikasi sendiri sebaiknya dilakukan dalam bentuk tertulis. Di dalam laporan tersebut yang pertama harus menunjukkan bahwa tujuan keuangan audit adalah untuk melaporkan tentang laporan dan bukan memberikan pengendalian internal. Yang kedua, penyertaan tentang kondisi yang dapat dilaporkan. Dan yang ketiga, menyertakan pembagian. Yang kedua, mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. Di sini AU 380 mempersyaratkan auditor untuk menyampaikan hal-hal tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan audit untuk mereka yang bertanggung jawab menjadi pengawas pelaporan keuangan, yaitu komite audit dari Dewan Komisaris atau Komite Keuangan. Komunikasi sendiri dilakukan secara lisan ataupun tertulis selama ataupun segera setelah audit.
Komunikasi dengan komite audit dapat mencakup: 1. Tanggung jawab auditor menurut GASS. Yang kedua, kebijakan akuntansi yang signifikan. Yang ketiga, mempertimbangkan auditor tentang mutu prinsip entitas. Selanjutnya, mempertimbangkan manajemen dan estimasi akuntansi. Yang selanjutnya, penyelesaian audit yang signifikan. Selanjutnya, ketidaksepakatan dengan manajemen. Selanjutnya, konsultasi dengan akuntan lain. Dan yang terakhir, masalah penting yang akan dibahas dengan manajemen sebelum penarikan diri. Selanjutnya, komunikasi manajemen. Komunikasi dengan manajemen. Selama berlangsungnya audit, auditor melakukan pembicaraan dengan manajemen mengenai berbagai hal yang mencakup berikut ini. Yang pertama, pemahaman atas bisnis klien. Yang kedua, rencana audit. Yang ketiga, dampak peraturan atau standar profesional atas audit. Yang keempat, informasi yang diperlukan untuk menentukan risiko audit. Yang kelima, penjelasan, bukti, dan representasi dari manajemen atau dari tingkat yang lebih rendah dalam organisasi. Yang keenam, saran yang dihasilkan dari audit tentang efisiensi hal-hal operasional atau administratif, strategi bisnis, dan unsur lain yang menarik perhatian. Dan yang terakhir, informasi yang tidak audit inginkan oleh manajemen untuk dipublikasikan dengan laporan keuangan auditan yang menurut pertimbangan auditor tidak terlihat atau tidak tampak pembaca. Dalam membuat surat manajemen, perlu diperhatikan beberapa hal penting akan dihasilkan sesuatu manajemen letter yang baik dan efektif. Yang pertama, surat pengurusan harus tepat waktu, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan dalam pengendalian internal. Yang kedua, surat manajemen harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Yang ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu yang kejutan. Yang keempat, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak perasaan orang lain. Yang kelima, kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurutkan berdasarkan urutan pos, urutan neraca, dan laba rugi atau menurut hal-hal yang paling penting yang memerlukan perhatian khusus dari manajemen dan perlu penanganan secepat mungkin. Yang keenam, saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan yang harus menunjukkan kemauan baik kantor akuntan publik untuk membantu pengembangan usaha perusahaan. Dan yang terakhir, pada bagian akhir surat manajemen, tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan atas segala bantuan dan kerjasama yang mereka berikan selama akuntan umum melaksanakan pemeriksaannya. Selanjutnya, manajemen letter harus disusun secara cermat, disusun secara rapi, dan ditulis dengan nada yang membangun, yang mencakup tentang 1. Hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian internal yang tidak dipertimbangkan sebagai kondisi yang dapat dilaporkan. Yang kedua, rekomendasi mengenai pengelolaan sumber daya dan jasa bernilai tambah yang tercatat selama audit. Dan yang terakhir, hal-hal yang diberikan berkaitan dengan pajak. Selanjutnya, 7. Laporan pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan.
Pengertiannya, pekerjaan pada bidang ini sudah menetapkan dan sudah menyebutkan beberapa jenis laporan pemeriksaan yang harus dilampirkan pada laporan keuangan dan telah mengakui perlunya keseragaman dalam penyusunan laporan pemeriksaan sebagai suatu cara untuk menghindari kesimpangsiuran atau kekacauan. Para direktur dan jajarannya akan mengalami kesulitan dalam menafsirkan arti suatu laporannya apabila masing-masing laporan pemeriksaan tersebut merupakan suatu laporan yang diciptakan menurut kreativitas masing-masing. Sebagai suatu konsekuensinya, susunan kata yang terdapat dalam laporan pemeriksaan tersebut benar-benar seragam. Akan tetapi, ada laporan pemeriksaan yang berbeda untuk tujuan yang berbeda atau untuk keadaan yang berbeda. Selanjutnya, syarat penggunaan laporan pemeriksaan standar bentuk pendek. Laporan pemeriksaan bentuk pendek merupakan jenis laporan pemeriksaan yang sangat umum dipergunakan apabila beberapa persyaratan tersebut telah terpenuhi, yakni 1. Bukti yang memadai sudah dikumpulkan oleh akuntan pemeriksa untuk memungkinkan menilai apakah laporan keuangan sudah dinyatakan secara wajar. 2. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima dan diterapkan menurut suatu dasar yang konsisten dengan dasar yang diterapkan pada periode sebelumnya. 3. Pengungkapan yang memadai sudah dimasukkan ke dalam beberapa catatan kaki dan ke dalam beberapa bagian lain dari laporan keuangan. 4. Tidak terdapat kebimbangan yang luar biasa sehubungan dengan perkembangan di masa akan datang yang tidak dapat diperkirakan secara layak ataupun yang tidak dapat dipecahkan secara memuaskan. Selanjutnya yaitu beberapa bagian dari laporan pemeriksaan bentuk pendek. Yang pertama yaitu alamat laporan pemeriksaan, yang mana umumnya laporan pemeriksaan ditujukan kepada perusahaan pemegang saham perusahaan. Yang kedua yaitu ruang lingkup pemeriksaan, yang mana alinea ruang lingkup pemeriksaan. Akuntan pemeriksaan mendaftarkan laporan keuangan yang diperiksa dan hanya memberitahu kepada para pembaca mengenai apa saja yang telah dikerjakan atas pemeriksaan. Yang ketiga yaitu pendapat akuntan pemeriksa, yang mana alinea pendapat dari laporan pemeriksaan berisi akuntan pemeriksa menyatakan kesimpulannya mengenai laporan keuangan berdasarkan kenyataan atas hasil bukti pemeriksaan yang dikumpulkan. Yang keempat yaitu tanggal laporan pemeriksaan. Tanggal yang layak untuk laporan pemeriksaan adalah tanggal pada saat akuntan pemeriksa telah menyelesaikan beberapa prosedur pemeriksaan yang lebih penting dalam pelaksanaan pemeriksaan. Dan yang terakhir yaitu tanda tangan akuntan pemeriksa. Tanda tangan ini memperkenalkan dan membuktikan akuntan pemeriksa dan ataupun kantor akuntan telah melaksanakan pemeriksaan. Selanjutnya materialitas, yang mana materialitas merupakan suatu pertimbangan yang esensial dalam menentukan kelayakan jenis laporan pemeriksaan yang akan diterbitkan untuk seperangkat kondisi tertentu. Apabila suatu pengecualian relatif tidak material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan untuk periode berjalan dan tidak diharapkan mempunyai suatu pengaruh yang material pada beberapa waktu yang akan datang, maka patutlah untuk menerbitkan suatu laporan yang tidak berkualifikasi. Selanjutnya, contoh kertas kerja audit. Di sini dilampirkan contoh kertas kerja audit sebagai berikut ini. Pengertian kertas kerja audit. Kertas kerja adalah hasil pemahaman atas struktur ataupun susunan pengendalian internal, program audit, analisis, surat konfirmasi, memorandum, representasi klien, ikhtisar yang berasal dari berbagai dokumen organisasi, dan juga daftar ataupun komentar yang dibuat ataupun diperoleh oleh auditor. Kertas kerja juga bisa berbentuk data ataupun informasi yang tersimpan di dalam film, pita magnetik, ataupun media lainnya. Audit pada laporan keuangan ini juga harus berdasarkan pada standar auditing yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam IAI. Selanjutnya, isi kertas kerja audit.
Kertas kerja ini harus bisa ataupun cukup membuktikan bahwa suatu catatan akuntansi harus ataupun sudah sesuai dengan laporan keuangan ataupun informasi lain yang dilaporkan dan standar audit yang digunakannya. Umumnya, kertas kerja audit ini memiliki dokumentasi yang menunjukkan informasi terkait sudah dilakukannya standar pekerjaan lapangan pertama, yaitu pemeriksaan yang sudah direncanakan dan sudah dilakukan supervisi dengan baik. Selain itu, sudah dilakukannya standar pekerjaan lapangan yang kedua, yakni pemahaman yang memadai terkait struktur pengendalian internal, agar bisa merencanakan audit dan juga menentukan sifat, saat, dan juga lingkup pengujian yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, isi kertas audit juga berisi sudah dilakukannya standar pekerjaan lapangan. Yang ketiga yaitu bukti audit sudah diperoleh, prosedur audit sudah diterapkan, dan pengujian pun sudah dilakukan, dan yang nantinya mampu memberikan bukti yang cukup kompeten sebagai suatu acuan untuk menyatakan pendapatan atas laporan keuangan yang sebelumnya sudah diaudit. Selanjutnya yaitu tujuan pembuatan kertas kerja audit. Ada beberapa tujuan dibuatnya suatu kertas kerja audit. Beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan yang diauditnya, yang mana setiap auditor harus bisa memperoleh bukti yang kompeten dan yang cukup kuat agar bisa dijadikan sebagai patokan dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit di dalam laporannya. Yang kedua yaitu memperkuat berbagai kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya, yang mana jika ditemukan ada pihak yang memerlukan penjelasan terkait kesimpulan ataupun pertimbangan yang dibuat oleh auditor dalam proses audit yang dilakukannya, maka pihak auditor bisa memeriksa kembali kertas kerja yang sebelumnya sudah dibuat di dalam auditnya. Pembuatan berbagai lembaran kertas kerja yang sudah lengkap adalah syarat yang sangat penting agar bisa membuktikan bahwa sudah dilakukan dengan baik proses audit atas laporan keuangan yang dilakukannya. Dan yang ketiga yaitu mengkoordinasi dan mengorganisasi seluruh proses audit, yang mana kegiatan audit yang dilakukan oleh seorang audit ini terdiri dari suatu proses ataupun tahapan audit yang dilakukan dalam berbagai tempat, waktu, dan juga pelaksanaannya. Seluruh proses ini akan mampu menghasilkan berbagai jenis bukti yang nantinya akan membentuk kertas kerja audit. Dan yang terakhir yaitu memberikan dasar dalam audit selanjutnya. Dalam melakukan proses audit yang berulang kali dengan klien yang sama dan juga dalam periode akuntansi yang berbeda, seorang auditor memerlukan data ataupun informasi terkait sifat usaha dari kliennya, catatan dan juga sistem akuntansi dari klien, dan pengendalian internal yang dilakukan klien. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai syarat kertas kerja audit agar bisa membuktikan bahwa seorang auditor memiliki kompetensi yang baik dalam melakukan pekerjaan lapangan sesuai dengan standar auditing, maka dirinya harus bisa membuat kertas kerja yang bermanfaat. Untuk bisa mencapai tinjauan tersebut, ada 5 syarat kertas kerja yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kelengkapan atau lengkap. Suatu kertas kerja audit haruslah lengkap, artinya kertas kerja tersebut harus memiliki seluruh informasi ataupun data penting yang harus dicantumkan. Seorang auditor harus mampu menentukan komposisi pada seluruh data penting yang harus dimasukkan di dalam kertas kerjanya. Yang kedua, teliti. Saat membuat kertas kerja audit, seorang auditor dituntut untuk tetap mampu mempertahankan ketelitian dalam hal penulisan dan juga perhitungannya, sehingga kertas kerja yang disusun nanti akan terbebas dari kesalahan tulis dan juga perhitungan. Yang ketiga yaitu ringkas. Analisa yang dilakukan oleh auditor harus diringkas dan juga memiliki penafsiran informasi ataupun data. Jadi bukan hanya sebagai penyalinan catatan klien pada kertas kerjanya saja. Yang keempat yaitu jelas. Tingkat kejelasan dalam menyusun dan
juga menyajikan informasi pada berbagai pihak yang akan memeriksa kertas kerja harus bisa diusahakan para auditor. Penggunaan istilah yang bisa menimbulkan makna ganda harus bisa dihindari. Penyajian informasi ataupun data secara sistematik pun harus dilakukan. Dan yang terakhir yaitu rapi. Tingkat kerapian dalam hal penyajian kertas kerja audit dan juga keteraturan dalam menyusun akan sangat membantu auditor senior untuk melakukan review pada performa kerja stafnya dan juga akan memudahkan auditor dalam memperoleh informasi dari kertas kerja itu sendiri. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.